Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita telah memasuki awal bulan yang baru. Di tengah ritme kehidupan kita yang cepat dan penuh tuntutan, kita kembali disuguhi pertanyaan yang sama. Apakah kita sudah sungguh bebas? Dan ya, memang kita merindukan kebebasan. Bebas dari tekanan, bebas dari rasa bersalah, bebas dari ketakutan akan masa depan. Yang dalam realitanya, kita sering berkata sebaliknya. Kita justru terjebak dalam kecemasan, dalam rutinitas tanpa arah, bahkan di dalam dosa yang terus berulang. Yesus berkata di dalam Yohanes tadi bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini adalah pernyataan yang tajam. Meskipun Yesus sedang tidak menghakimi kita tanpa kasih, Ia sedang menunjukkan kebenaran yang kita butuhkan. Dosa bukan hanya kesalahan moral, tapi ia adalah perbudakan. Dan di dalam kerangka iman kita tahu bahwa sejak kejatuhan manusia, kehendak kita terbelenggu oleh dosa. Kita tidak bisa membebaskan diri, bahkan dengan usaha sekeras apapun. Namun di tengah keputusasaan itu, Yesus memberikan kabar sukacita. Ia mengatakan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inilah inti Injil Bapak Ibu. Kristus bukan hanya menawarkan pengampunan, tetapi kebebasan sejati. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita tidak lagi menjadi hamba, tetapi kita diangkat menjadi anaknya. Kita dipulihkan menjadi milik Allah dan hidup dalam anugerah yang mengubah hati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, kita hidup dengan segala tekanan ekonomi, kompetisi sosial, dan godaan dunia. Banyak orang hidup seolah-olah merdeka padahal hatinya terikat. Tetapi engkau, kita semua yang ada di dalam Kristus tidak demikian. Kita telah dimerdekakan. Itu berarti kita bebas dari rasa harus membuktikan diri terus-menerus. Kita bebas dari rasa penghakiman masa lalu. Kita bebas untuk mengasihi. Kita bebas untuk mengampuni. Dan kita bebas untuk hidup bagi Tuhan. Kebebasan dalam Kristus bukan berarti hidup tanpa aturan, tapi hidup dalam kasih dan kebenaran yang memerdekakan. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita memiliki Roh Kudus yang membentuk kita setiap hari untuk serupa seperti Kristus. Mari kita awali bulan ini dengan satu keyakinan teguh Bapak Ibu, bahwa jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jangan lagi kita kembali pada perbudakan dosa, tapi marilah kita berdiri teguh di dalam kasih dan kebenaran Injil. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Sang Pembebas sejati. Hari ini kami datang Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau kami adalah hamba dosa. Namun kami bersyukur karena Engkau membuat kami benar-benar merdeka. Dan tolonglah kami untuk hidup di dalam kebebasan yang Engkau berikan. Bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan, kami boleh mengingat kebebasan yang Engkau berikan. Kebebasan untuk menyebarkan nama-Mu di tengah-tengah dunia yang mungkin sedang terhilang. Dan biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.